Saudara-saudari yang terkasih, setiap hari ada keluhan, entah orang mendengar keluhan orang lain atau mungkin kita berkeluh kesah sendiri. Orang yang mengeluh biasanya kecewa akan situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, suasana yang tidak diinginkan, sakit yang tak kunjung sembuh, dan permintaan yang juga belum dikabulkan. Keluhan tidak memberi jalan keluar, hanya menambah beban hidup. Justru keluhan tersebut makin membebani, jengkel, dan marah. Akar terdalam dari keluhan adalah seolah segala sesuatu itu hak dan berada di bawah kuasanya, sehingga harus terjadi sesuai dengan maunya. Kita jengkel, kesal, karena ada sesuatu yang terjadi di luar keinginan kita, di luar kuasa kita. Padahal hidup itu adalah berkat, ada yang lebih berkuasa, yaitu Allah Maha Tinggi yang berkuasa atas hidup kita. Segala yang kita terima adalah karunia Bapa, bukan hak kita. Kesadaran inilah yang menyebabkan orang bisa bersyukur kepada Allah atas segala peristiwa hidup, seraya percaya bahwa Allah akan memberikan apa yang terbaik pada waktu yang tepat dengan cara yang pas. Pada masa COVID, ketika krisis rumah sakit dipenuhi orang-orang sakit, kebutuhan oksigen meningkat, ada banyak orang yang meninggal karena kekurangan oksigen. Persediaan di beberapa rumah sakit tidak mencukupi. Bahkan ada cerita bahwa seorang tua di Italia mendapatkan bantuan oksigen tetapi dengan biaya yang sangat tinggi. Kemudian ia mengkalkulasi, ternyata dalam sehari ia menghabiskan jumlah uang yang luar biasa untuk biaya oksigen. Padahal dalam keadaan sehari-hari kalau kita menghirup udara saat ini, kita dengan gratis, dan siapakah yang memberi oksigen itu? Kita tidak membeli, kita tidak menyiapkannya, tetapi Allah menyediakannya bagi kita. Maka setiap hari ada alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, karena nyatanya kita masih hidup. Itulah alasan untuk apa setiap hari kita harus bersyukur. Paulus mengamini bahwa pengalaman hidupnya adalah berkat, termasuk penderitaannya yang boleh dialami, bukanlah sekedar penderitaan, tetapi derita karena Injil Kristus. Paulus bersyukur bisa menderita demi Kristus sebagai perwujudan imannya, hingga ia pun menanggungnya dengan sabar. Paulus meminta agar Timotius pun meneladan hidupnya dengan mengingat Injil Kristus. Bagaimana Paulus sendiri berjuang di dalam hidupnya, dalam kadang tidak enak, kadang sulit, kadang berat, tetapi ia syukuri. Menjadi seorang pengikut Kristus, apalagi yang setia seperti Paulus, bukan berarti tanpa penderitaan dan kesusahan. Hanya dengan menjadi pengikut Kristus, orang diteguhkan bagaimana dalam penderitaan, kesakitan, dan kesusahan orang bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus didatangi oleh 10 orang kusta yang meminta kesembuhan. Mereka mendengar bahwa Yesus melakukan banyak mujizat, maka mereka pun berharap siapa tahu mereka juga disembuhkan. Yesus tidak menyembuhkan secara langsung. Dia memintanya pergi kepada imam supaya dinyatakan tahir, yaitu suci jiwa dan bersih badannya. Yang pergi kepada imam atau yang boleh pergi kepada imam seorang kusta, sebetulnya dia yang sudah sembuh. Kalau belum sembuh, kata imam, kenapa kamu ke sini? Kamu belum sembuh. Orang kusta butuh pergi kepada imam pada zaman Yesus adalah untuk dinyatakan oleh imam itu sebagai orang yang tahir, sembuh, boleh bergaul lagi dengan orang banyak, boleh beribadat lagi, masuk ke rumah ibadat,
dosanya diampuni dan hidup sosialnya dipulihkan. Tetapi mereka belum sembuh, tapi disuruh pergi oleh Yesus, pergilah menghadap imam. Seharusnya mereka bisa berkata, "Guru, kami belum sembuh. Bagaimana mungkin kami pergi kepada imam? Kami pasti diusir." Tetapi mereka percaya begitu Yesus berkata, "Pergi menghadap imam," mereka percaya bahwa mereka akan sembuh dalam perjalanan. Dan betul, ternyata mereka sembuh di tengah jalan. Menyadari hal itu, satu dari mereka, yaitu orang Samaria, kembali kepada Yesus. Yang bagi orang Samaria itu, Yesus adalah imam agung, yang jauh lebih penting daripada imam yang ditunjuk oleh Yesus. Maka ia pergi kepada imam yang adalah dirinya sendiri, Yesus sendiri, yang dapat mentahirkan. Sesungguhnya bagi orang Samaria itu, imamnya adalah imam yang bukan hanya mengumumkan seseorang bersih, tahir, tetapi seorang imam yang bisa sungguh membersihkan dirinya dan juga mengumumkannya kepada orang lain. Orang Samaria mengalami bahwa kesembuhan bukanlah haknya, tetapi berkat karena belas kasih Allah. Dia memuliakan Allah, sujud tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dia bukan hanya bersembuh badannya, tetapi juga pulih jiwanya. Yesus pun bertanya kepadanya, "Bukankah semuanya sembuh? Di mana yang 9 orang itu?" Hati mereka tidak tersentuh, hingga jiwa mereka pun tak tersembuhkan, karena seolah kesembuhan adalah haknya. Tetapi orang Samaria ini memohon untuk ujiannya, supaya ujian lancar, SD, TK. Tapi setelah ujian, setelah pengumuman hasil ujian, tidak semua yang datang kembali untuk berdoa dan mengucap syukur. Saya lihat waktu frater juga di Kapel itu ada banyak anak sekolah SD, TK, SMP, SMA. Maka kami tahu, oh sedang musim ujian nih. Karena banyak gereja tuh. Lalu mulai sedikit orang, setelah itu tidak ada. Oh, lalu lama-lama ada lagi beberapa orang. Oh, ini sudah lulus, selesai ujian. Karena sedikit yang berdoa. Jadi orang berdoa memohon kepada Tuhan berkat, tetapi setelah dapat berkatnya kadang lupa untuk kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita termasuk orang yang bersyukur kepada Tuhan? Ataukah orang yang berkeluh kesah? Oh, bahasa Cicadasnya kukulutus aja terus. Mengeluh terus sana, mengeluh sini, mengeluh. Gereja begini panas, kukulutus. Dikasih kipas angin, kedinginan, masuk angin. Kukulutus terus ya. Lalu apa yang harus terjadi ya? Kasih AC, oh belum ada AC. Kasih AC, mahal AC-nya. Kukulutus lagi ya. Nah, justru hari ini kita diajak oleh Tuhan itu untuk selalu bersyukur ya. Apapun keadaannya, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa hidup ya. Orang yang berkeluh kesah tidak percaya, bukan hanya kepada sesama, juga kepada Allah. Sementara ia sendiri merasa berhak dan seakan mampu mewujudkan kemauannya seketika. Ia cenderung mendikte. Sebaliknya orang yang bersyukur dan percaya kepada Tuhan, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ketika belum dikabulkan doanya, ia percaya Tuhan pasti tahu saat yang baik, cara yang pas. Ia percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepadanya. Kesembuhan di waktu sakit, makanan dan minuman saat lapar dan haus, serta keajaiban lainnya. Jalan keluar ketika bertemu jalan buntu. Orang yang bersyukur akan selalu bersukacita karena mengimani dan mengamini bahwa hidup bukanlah hak, tetapi anugerah gratis diberikan oleh Allah. Berkat Allah yang patut disyukuri dan dibaktikan pada sesama. Semoga Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada saudara-saudari yang akan menerima sakramen penguatan tercurah pada kita semua.
agar kita mampu menghidupi 7 karunia Roh Kudus-Nya. Ada banyak saudara-saudari pasti sudah hafal 7 karunia Roh Kudus. Hafal ya. 1, roh bijaksanaan. Ya betul. Roh pengertian. Betul juga. Yang ketiga, roh nasihat. Betul. Yang keempat, roh kekuatan. Pas. Yang kelima, ya pengetahuan. Dan yang keenam itu roh ibadat. Dan yang terakhir yang penting adalah roh, ya takut akan Allah. Ya terima kasih, ya bagus. Ini jadi nggak sakramen penguatan? Tapi tidak apa-apa, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang ada, mari kita urapi dengan minyak krisma. Biarkanlah Roh Kudus nanti melengkapi pengetahuan kita, ya, supaya kita bisa berkarya, bekerja sama bersama dengan Roh Kudus. Ya, maka mintalah misalnya roh takwa, itu kan roh ibadat, roh yang mengajak kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Roh ibadat itu adalah roh yang orang Samaria itu, roh yang mengajak kita sujud tersungkur di hadapan Tuhan, mengucapkan syukur hingga kita mengalami hidup makin terberkati. Betapa indahnya saudara berlutut di hadapan Tuhan, tersungkur. Kitab suci perjanjian lama banyak menceritakan bagaimana orang-orang kudus itu tersungkur di hadapan Tuhan sampai kepalanya menyentuh tanah. Dan itulah yang dilakukan oleh saudara-saudari kita muslim ketika berdoa sampai jidatnya menyentuh kepada tanah. Sebetulnya itu adalah tradisi umat Allah yang berdoa sampai kepalanya menyentuh ke tanah, berbakti. Dan pada saat itu mengalami kebesaran Allah yang melindungi dan memilih. Itu roh ibadat. Maka terbukalah pada roh ibadat ini juga, pada 7 karunia roh ini, supaya membuat kita makin menjadi pribadi yang bersyukur kepada Tuhan dalam iman. Disitulah kita akan memuliakan Allah selalu dalam keadaan apapun, dan syukur itu menambah kita bersukacita dalam keadaan apapun, seraya tersungkur di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudari kita lanjutkan dengan upacara penerimaan sakramen penguatan.